warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah adani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Salatul Mu'min karya Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada bulan lalu, di bulan Juli, kita sudah membahas tentang masih dalam bab salatut tatawwu', salat sunnah. Dan kemarin kita membahas tentang satu adab dalam salatut tatawwu', bahwa seorang yang ingin melakukan salat tatawwu' hendaknya memisahkan antara salat fardu dengan salat tatawwu', salat sunnah, baik itu dengan perkataan ataupun gerakan. Maka kemarin kita jelaskan sebaiknya kalau mau sholat sunnah habis sholat fardu itu geser ke kanan atau geser ke kiri atau maju atau mundur. Yang jelas diusahakan tidak sholat fardu, tidak sholat sunnah di tempat sholat fardu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam bab salatut tatawwu'. Yang keenam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tarkur rawatib wa ghairuha idza uqimatis salatil maktubah. Meninggalkan salat rawatib. Kemarin sudah kita sebutkan apa itu rawatib. Rawatib itu salat yang mengiringi salat fardu. Biasa disebut dengan qobliyah atau ba'diyah. Jadi meninggalkan salat rawatib ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, idza uqimat, kalau sudah dikumandangkan qomat, sudah dikumandangkan iqamah, maka segera berhenti. Segera berhenti dan langsung ikut dengan jamaah. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafir. Beliau di sini Imam Muslim dalam kitab sahihnya memasukkan bab ini ke dalam bab
masalah sholatnya musafir. Karena rata-rata hal ini terjadi di masjid yang banyak musafirnya. Kayak Baitul Izza ini hampir dibilang masjid musafir. Karena penduduknya jarang-jarang, rata-rata orang mampir karena musafir, karena perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatus shalah," apabila sudah dikumandangkan iqamah, fala salata illal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat fardu tersebut. Kami ulangi, apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat fardu tersebut. Ini menunjukkan salat-salat sunnah yang dilakukan ketika kita sebelum iqamah dan itu masih berlangsung, maka segera batalkan dan ikut dengan salat yang wajib. Begitu juga dari hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam ra'a rajulan. Jadi Rasulullah melihat ada seseorang yang waqad uqimatis salat yusalli rak'atain. Nabi sudah maju untuk ngimami, tapi di belakang ada orang yang masih melanjutkan sholat sunnah. Padahal sudah qomat. Mungkin karena terbiasa sholat fajar mungkin. Terbiasa sholat fajar. Sudah qomat, Nabi sudah mulai, terus orang ini masih berdiri di belakang melanjutkan sholat. Falamman sarafa Rasulullah SAW, lalu setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam latha bin nas, beliau mengerumuni orang-orang, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dengan kata-kata asubhu arba'an. Subhu arba'an artinya apakah sholat subuh ini 4 rakaat? Ini pertanyaan yang nyinggung. Maksudnya kenapa kok ada orang yang sholat subuhnya 4 rakaat? Ini mengomentari tentang orang yang masih sholat sunnah padahal sudah dikumandangkan iqamah. Hadis yang lain adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirin. Beliau mengatakan, dakhala rajulul masjid, ada seorang yang masuk masjid, wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang melakukan salat fardu. Fasalla rak'ataini fi janibal masjid. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat sendiri di masjid. Jadi padahal sedang ada salat fardu. Tapi orang ini salat, entah itu salat tahiyatul masjid, entah itu salat rawatib, dia salat sendirian. Setelah salat sendirian, dia baru ikut dengan Rasulullah berjamaah. Falamma sallama, ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya fulan, wahai fulan, bi ayyi salataini i'tadadta, kamu datang ke masjid itu mau sholat apa? Kamu mau ke masjid itu mau sholat apa? Abi sholatika wahdak ambi sholatika ma'ana. Janjane kamu itu datang ke sini mau sholat sendirian atau mau jamaah? Tentunya dia datang ke masjid ya sholat jamaah. Kalau sendirian ya biasanya di rumah. Dia datang ke masjid dengan niat sholat jamaah. Lalu kenapa sudah didirikan jamaah dia malah sholat sendirian? Ini janjane kowe iki niate sholat dewe apa sholat jamaah? Ini ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 3 hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lain. Yang lain itu apa? Bisa saja sholat sunnah tahiyatul masjid. Lagi tahiyatul masjid tiba-tiba qomat. Atau bisa saja dia sedang melakukan sholat setelah wudhu. Karena ada sholat setelah wudhu. Atau bisa saja dia sedang melakukan sholat bainal azanain. Sholat antara azan dan qomat. Jadi setiap ada azan dan qomat itu ada sholat sunnah. Atau bisa saja dia sholat mutlak. Yang jelas itu adalah sholat sunnah. Jika sudah ada iqamah untuk sholat fardu, maka tinggalkan sholat sunnah dan kita beralih ke sholat fardu. Kalau di zaman Nabi, ini kita bicara zaman Nabi dengan zaman sekarang modern. Di zaman Nabi, yang namanya iqamah, itu yang megang kendali itu imam. Bukan muadzin. Yang megang kendali adalah imam. Jadi kalau Nabi belum datang, meskipun angkanya sudah 00,01, itu tidak ada yang berani qomat. Kenapa? Karena kendali iqamat itu ada pada imam. Jadi muadzin itu tugasnya azan, memanggil orang yang di luar masjid supaya datang ke masjid. Tapi kalau imam, kalau qomat itu adalah kendali pada imam. Jadi kalau imam belum nyuruh aqimis shalah, ya jangan qomat. Nah, sekarang zamannya itu sudah berbeda. Kalau di mungkin di pesantren, ya, kalau di pesantren masih karena ada kiai. Pokoknya saat turunnya kiai ini teko ya, tidak berakal berani qomat. Itu masih ada budaya seperti itu. Karena apa? Karena ada tokohnya. Nah, kalau sekarang ini sudah pakainya sistem SOP. Standar operasional prosedur. Imamnya teko telat ya dikomati. Ya sudah, kalau memang seperti itu dapat ya nggak masalah, tidak jadi masalah. Cuma masalahnya apakah orang yang datang ketika jamnya 00,05 tidak boleh sholat. Kadang-kadang muadzinnya nesu. Wis ngerti arep qomat kok isih
sholat. Padahal hubungan antara orang yang sholat dengan yang qomat itu nggak ada hubungannya. Qomat ya qomat saja. Nggak usah ngenteni orang bubar sholat. Datang Masjid Nabawi ngenteni wong ora sholat, ribut. Wong masjidnya jembar. Jadi kalau memang tugasnya qomat dan jamnya sudah memang SOP-nya, jamnya sudah mulai, qomat saja. Nggak usah lihat orang di belakang masih sholat atau sudah salam. Dan orang sholat saja, sholat. Nanti kalau memang tidak cukup waktunya, maka dia boleh membatalkan sholat, minimal dia sudah dapat pahala setengah. Tapi kalau nggak boleh sholat, tidak boleh sholat, nah ini kan dia nggak dapat pahala sholat rawatib. Jadi ini hukum dasarnya aslinya seperti itu. Hadhil ahadits tadullu ala annal muslim idza sami'al iqamah. Ini menunjukkan ketiga hadis tersebut, kalau sudah ada iqamah dikumandangkan, la yahillu lahu an yadkhul fi salati tawawwu. Maka tidak boleh seseorang masih melanjutkan salat tatawwu. Sawa'un kanat ratibah, meskipun itu salat rawatib seperti sebelum zuhur, sebelum subuh, sebelum atau sesudah pokoknya yang salat rawatib, maka itu harus dibatalkan. Sawa'un fil masjid au khariji. Misalkan rumahnya itu samping masjid. Tapi kalau sholat sunnah dia milih yang lebih afdol, yaitu sholat sunnahnya di rumah. Jadi sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Karena rumahnya dekat dengan masjid, dia sholat sunnah. Tiba-tiba sudah qomat, maka segera tinggalkan sholatnya dan segera ikut berjamaah. Sawa-sawa'un khafafawatur raka'atul ula aula yakhif. Baik kita ini takut ketinggalan rakaat pertama atau tidak takut. Misalkan baru atau tinggal satu rakaat. Tinggal satu rakaat. Tetap dibatalkan. Kalau atahiyat ya tinggal lanjutkan. Artinya ketinggalan takbiratul ihram. Kalau masih bisa nututi takbiratul ihram ya tidak apa. Misalkan tinggal sudah ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud dan qomat baru mulai. Masih bisa dipercepat. Jadi nanti begitu selesai qomat kita masih bisa ikut takbiratul ihram. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau masalah, kalau imamnya sudah maju, bahkan sudah baca bacaan, kitanya masih sholat. Itu yang harus dibatalkan. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu batalkan amal kalian. Nah ini kata-kata jangan batalkan ini menunjukkan tidak boleh membatalkan salat. Padahal maksud ayat ini adalah membatalkan amal dengan riya atau dengan ujub.
dengan ujub. Kemudian berikutnya yang ketujuh, yang nomor 7. As-sunnatu fi tarkir rawatib fi safar illa sunnatal fajr wal witr. Dalam hukum sholat sunnah, meninggalkan sholat rawatib. Meninggalkan sholat rawatib. Qobliyah dan ba'diyah. Fis safar, ketika sedang musafir. Jadi seorang musafir tidak dianjurkan melakukan qobliyah dan ba'diyah. Musafir tidak dianjurkan melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kecuali sunnatul fajr wal witr. Kecuali sholat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Atau qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh dengan sunnah fajar menika sami. Bukan 2 hal yang berbeda. Sholat sunnah fajar itu ya qobliyah, subuh yang ditekankan. Adapun salat-salat sunnah yang lain, seperti salat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur, maka jika seorang sedang dalam keadaan musafir, maka sebaiknya ditinggalkan. Ketika dalam keadaan musafir. Apa dalilnya? Karena kalau kita bicara hukum mesti harus tanya dalilnya. Jadi kalau Ustadz ditanya, Ustadz amalan itu apa dalilnya? Jangan marah. Kadang-kadang ada Ustadz rasa bagi manut toh. Ya manut tapi harus tahu dalilnya apa. Kadang-kadang ada Ustadz yang bahasa orang sini itu tidak suka ditanya mana dalilnya. Ya harus. Kenapa? Karena kaidah. Ini kaidah. Setiap yang berbau ibadah, semua ibadah, hukum dasarnya adalah haram, tidak boleh orang beribadah. Sampai ada dasar hukumnya, sampai ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkan. Jadi tidak boleh orang melaksanakan ibadah kecuali ada dalilnya, ada contohnya dari Nabi. Ini zikir megleng itu ada contohnya enggak dari Nabi. Kalau enggak ada tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Berbeda dengan hal muamalah. Ini ibadah, ini masalah muamalah. Muamalah itu non ibadah. Baju, dagang, jualan, makanan. Pokoknya non ibadah, hukum dasarnya adalah mubah, boleh. Jadi mau jualan apa saja boleh. Mau makan apa saja boleh. Mau pakai baju apa saja silakan. Mau bikin rumah model apa saja monggo. Selama tidak ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau ada orang datang-datang, kamu kok sholat pakai belangkon? Itu nggak boleh loh. Maka kita tinggal ngomong, apa dalilnya yang tidak membolehkan? Apa dalil yang tidak membolehkan? Kenapa? Karena belangkon itu masalah bukan ibadah. Yang tidak membolehkan, dia yang harus ngasih dalil. Apa dalil yang nggak boleh?
Tapi kalau ada ibadah kita lakukan, kok tidak ada contohnya? Ya kita bilang itu tidak boleh. Jadi kalau ibadah bukan kita yang suruh ngasih dalil. Misalkan ada nggak dalilnya sholat subuh 3 rakaat dilarang? Ya nggak bakal ketemu. Kita nyari di hadis manapun yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat tidak boleh, nggak bakal nemu. Kenapa? Karena yang harus ngasih dalil yang melaksanakan. Kok iso sholat subuh 3 rakaat itu apa dalilnya? Jadi karena ini ibadah, maka tidak dianjurkan melaksanakan rawatib ketika safar, ketika musafir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sahibtu Ibnu Umar fi tariq Makkah." Saya pernah nemeni Ibnu Umar perjalanan ke Makkah. Fasallalana dhuhra rak'atain. Kemudian kami sholat duhur 2 rakaat. Artinya di kosor. Karena beliau sholat duhurnya ketika Ibnu Umar ke Mekah, di perjalanan beliau sholat 2 rakaat sholat duhur. Suma akbala wa akbalna ma'ahu hatta ja'a rihlahu wa jalasna ma'ahu. Kemudian di situ tiba-tiba ada sekelompok orang yang habis sholat zuhur 2 rakaat, dia bangun sholat sunnah ba'diyah. Dia sholat sunnah ba'diyah. Apa kata Ibnu Umar? Faqala ma yasna'u haula. Itu orang-orang pada ngapain? Bahasa ini, itu orang-orang pada ngapain? Qultu, aku jawab, itu lagi sholat sunnah ba'diyah. Qala law kuntu musabbihan atamatu salati. Ya ibnu akhi ini sahibtu Rasulullah. Sesungguhnya aku itu pernah mendampingi Rasulullah musafir kemana. Aku mendampingi Abu Bakar musafir, aku pernah. Aku mendampingi Umar bin Khattab musafir, aku pernah. Falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Dan aku tidak pernah melihat mereka, Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Ini menjadi contoh. Karena itu 3 orang ini, atau tambah khulafaur rasyid ini orang yang paling diajeni. Dan kata beliau, kata Ibnu Umar, aku belum pernah melihat 3 orang ini ketika musafir kok sholat sunnah rawatib. Kok sholat sunnah rawatib. Summa sahibtu Utsman. Dan aku pun pernah ngikuti Utsman bin Affan. Artinya beliau, Ibnu Umar ini ikut safar dengan Utsman pun sampai Utsman wafat, beliau tidak pernah musafir, kemudian sholat duhur 2 rakaat, lalu kemudian beliau nambah sholat rawatib. Ini menunjukkan tidak dianjurkannya sholat rawatib ketika musafir. Kaidahnya apa? Kaidah fikihnya adalah apabila sholat fardu saja sudah diringankan, sholat fardunya loh diskon 2 rakaat. Maka yang di bawah level fardu kan harusnya ditinggalkan. Wong sholat fardunya saja diringkas jadi 2. Maka logikanya, maka sholat sunnah juga ikut diringankan. Ringankannya bagaimana? Ringankannya dengan ditiadakannya sholat rawatib. Dan ini yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah beliau musafir
belum pernah beliau musafir dan kemudian melakukan sholat fardu komplit 4 rakaat. Saya lihat masih sering melihat orang ketika musafir itu tetap sholatnya 4 rakaat. Saya tidak tahu apa yang membuat dia mantap seperti itu. Kok mantap? Aku kini sholat loro ki ora keringetan. Ibadah itu bukan masalah keringetan atau tidak keringetan. Papat urung keringetan apa meneh? Loro. Jadi ibadah bukan masalah sudah keringetan atau tidak keringetan. Dan kami lihat banyak orang yang masih ketika musafir tetap sholatnya 4 rakaat. Mungkin ini asumsi saya. Dia berpikir nek musafir isih papat ki ganjarannya luwe. Oke. Mungkin. Padahal kebaikan dan pahala dalam ibadah itu bukan ditentukan melalui seberapa banyak rakaatnya. Tetapi ditentukan seberapa besar dia mirip ibadahnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah belum pernah sama sekali beliau musafir lalu kemudian sholatnya utuh 4 rakaat. Beliau selalu mengkosor sholatnya. Maka dia, tapi boleh nggak 4 rakaat? Kalau boleh, boleh saja. Jadi kalau boleh saja. Tapi sah. Tapi jika kosor itu ashabas sunnah. Itu lebih mendekati pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa dipahami sedikit, tapi mudah-mudahan masuk daripada kakean terus kemudian malah lali. Jadi kita insya Allah berikutnya kita akan masuk pada an-naw'u tsani, yaitu masalah sholatul witr. Bab masalah sholat witir. Jadi insya Allah kajian kami di ahad ketiga ini saya buat runtut, urut. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih fokus pada satu kitab. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan, Zat yang memiliki rizki yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, tolong ampuni ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampuni ayah dan ibu kami. Jika ayah dan ibu kami ada yang sudah wafat, maka ya Allah luaskan kuburnya. Jadikan kubur ayah dan ibu kami seperti taman yang ada dalam surgamu. Sehingga ayah dan ibu kami tenang dan bahagia di dalam kubur. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan kau jadikan kuburan ayah dan ibu kami seperti jurang yang ada dalam neraka-Mu, sehingga ayah kami dan ibu kami harus menanggung rasa sakit atas siksaan kubur.
Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskan kubur ayah kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah rahmatmu, berilah kasih sayangmu ya Allah kepada ayah dan ibu kami, sebagaimana mereka berdua mengasihi kami dan menyayangi kami ketika kami kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami banting tulang bekerja siang dan malam tidak lain untuk membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Di bawah kami ada istri dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, hadiahkan dan anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan istri dan cucu dan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Ya Allah, jadikan kami suami yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk dapat mendidik istri dan anak-anak kami menjadi orang-orang yang baik. Ya Allah, tanpa bantuanmu, sungguh kami ini adalah hamba-Mu yang sangat lemah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan istri dan anak-anak kami qurrata ayun, sesuatu yang dipandang oleh mata. Ya Allah, jauhkan mereka dari narkoba. Ya Allah, jauhkan mereka dari LGBT. Ya Allah, jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Ya Allah, jauhkan mereka dari kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan mereka dengan masjid. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka ya Allah angkatlah penyakitnya. Sembuhkan penyakitnya ya Allah dengan kesembuhan yang tidak lagi ada rasa sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang terlilit hutang, maka ya Allah berikan rizkimu yang banyak dan luas untuk dapat melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang mendambakan keturunan, maka ya Allah berikan keturunan kepada mereka. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang menambahkan istri dan suami, maka berikan mereka jodoh yang baik dan saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Dat yang maha mendengar lagi mengetahui, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, karena sesungguhnya Engkau Zat yang maha mendengar lagi mengijabahi semua doa-doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau wafatkan kami ya Allah, kecuali Engkau telah panggil kami untuk menjadi tamu-tamumu, bisa berhaji dan berumrah. Ya Allah, panggil kami untuk bisa wukuf di Arafah. Ya Allah, panggil kami bisa sholat di Masjid Nabawi. Ya Allah, panggil kami untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakatan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.